Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Adelia Pratiwi, asal sekolah SMA Negeri 1 Singaraja. Batu menangis. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal sejak Darmi masih kecil. Dulu hidup mereka berkecukupan. Namun semenjak ayah Darmi meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang untuk menghidupi hidup mereka. Semenjak bekerja di ladang, kulit ibu Darmi kian menjadi gelap. Tubuhnya pun menyusut. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya hanya berdandan. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi hitam. Suatu hari ibu Darmi akan berangkat ke ladang. Ibu Darmi menghampiri Darmi. "Darmi, maukah hari ini kamu memasak, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Lalu, kalau kamu sudah selesai memasak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" "Tidak mau, Bu. Aku kan habis keramas. Nanti rambutku bau tungku. Lalu kalau aku mengantarnya ke ladang, nanti kulitku ini menjadi hitam, Bu. Aku kan habis luluran." Ibu Darmi hanya bisa menggelengkan kepala. Ia melanjutkan perjalanan di ladang. Sesampainya di ladang, ibu Darmi bekerja keras. Ia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Setelah selesai memanen, ibu Darmi balik ke rumah. Sesampainya di rumah, ibu Darmi terkejut melihat meja makan yang tidak ada makanan sama sekali. "Bu, ibu ini kemana saja sih? Aku kan belum makan, Bu. Lapar banget." "Ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak, nak." "Aku tidak mau, Bu." Ibu Darmi hanya bisa menggelengkan kepala. Keesokan harinya, ibu Darmi akan menjual hasil panennya. "Darmi, maukah kamu ikut ke pasar, nak? Ibu akan menjual hasil panen ibu." "Tidak mau, Bu. Aku tidak mau ke pasar. Aduh, nanti kulitku ini menjadi kotor. Pasar kan becek, Bu." Ibu Darmi hanya bisa termenung. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke pasar. Sesampainya di pasar, ibu Darmi menjual hasil panennya dan tidak mendapatkan hasil yang seberapa. Setelah itu, ibu Darmi kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Darmi menghampiri ibunya. "Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu." "Iya, nanti ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli." Keesokan harinya, ibu Darmi dan Darmi akan berangkat ke pasar untuk membeli bedak. "Bu, nanti kalau ke pasar ibu jalan di belakangku saja ya." "Kenapa, Darmi? Pokoknya ibu jalan di belakangku saja." Ibu Darmi hanya bisa terdiam. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, Darmi bertemu dengan teman Darmi. "Heye, Darmi, tumben kamu ke pasar." "Itu siapa, Darmi? Ibumu ya?" "Bukan, dia bukan ibuku." Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka bertemu teman Darmi. "Darmi, tumben kamu ke pasar. Itu siapa, Darmi? Ibumu ya?"
Aduh, itu bukan ibuku, dia pembantuku. Ibu Darmi hanya bisa termenung. Dan ia tetap bertahan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya. Dan lagi, Darmi bertemu teman Darmi. Darmi, tumben kamu ke pasar? Itu siapa ya, Darmi? Ibumu ya? Dia pembantuku, bukan ibuku. Amit-amit deh. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Ia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, berilah hukuman kepada anakku agar dia menjadi jera. Setelah Ibu Darmi berdoa, langit dan gemuruh menyambar dengan cepat. Tuhan, ampun, Bu, ampun. Kenapa kakiku tidak bisa digerakkan lagi? Ibu, ampun, Bu. Maafkan Ibu, Nak. Ini semua karena kelakuanmu terhadap Ibu. Ampun, Bu, ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Perlahan-lahan, Darmi tetap menjadi batu. Itu karena ia telah durhaka terhadap ibunya yang melahirkan dan merawatnya hingga sekarang ini. Batu itu ditempatkan di atas tebing di Kalimantan Barat dan diberi nama Batu Menangis. Pesan moral yang dapat kita petik dari cerita tadi adalah janganlah durhaka terhadap ibumu karena ialah yang melahirkan dan membesarkanmu hingga sekarang ini. Seperti kata pepatah, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Kasih ibu dapat dirasakan sepanjang hayat, namun kasih anak hanyalah terbatas waktu. Sayangilah ibumu dan ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman semua, bagaimana? Menarik bukan cerita tadi? Peluk ibumu dan ucapkan terima kasih. Sekian dulu dari saya ya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Om Santi, Santi, Santi.